Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriansyah Alvarez dengan NIM 23115878. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir manajemen strategi, di mana yang berjudul analisis dan formulasi strategi bisnis platform kesehatan digital berbasis personalisasi. Platform yang saya ambil di sini adalah sehatin.id. Profil perusahaan mengenal sehatin.id. Sehatin.id berkembang di bidang layanan kesehatan digital, health tech atau e-health, berbasis preventif dan kustomisasi personal. Produk dan jasa utama: konsultasi online dengan tenaga medis, health tracking harian, dan edukasi rekomendasi medis adaptif berbasis AI. Untuk target konsumennya masyarakat urban produktif di usia 18-40 tahun yang melek teknologi dan peduli pencegahan penyakit. Untuk latar belakang dan masalahnya, mengapa Sehatin ID hadir? Yang pertama ada di masalah pasar. Aplikasi kesehatan konvensional saat ini masih bersifat terlalu umum atau general, dan mayoritas hanya berfokus pada kuratif atau pengobatan saat sudah sakit. Nah, untuk peluangnya, muncul kesadaran preventif pasca pandemi di kalangan masyarakat urban untuk secara mandiri memantau kondisi kesehatan sehari-hari. Terus ada solusi sehatin.id. Pendekatan preventif cerdas yang memudahkan layanan konsultasi online dengan health tracking personal berbasis input data pengguna secara kontinu. Berikutnya ada visi misi dan core value. Untuk visi utamanya, menjadi platform kesehatan digital berbasis personalisasi yang berkontribusi memfasilitasi masyarakat Indonesia untuk memantau, mencegah, dan mengelola kesehatan secara efektif, akurat, dan berkelanjutan. Dengan bergesernya preferensi masyarakat urban dari kuratif ke tindakan preventif secara mandiri dan spesifik atau personalis health monitoring. Untuk misi dan nilai intinya, ada konsultasi online bersama tim medis terverifikasi, dan sistem pelacakan harian atau health tracking intuitif, dan rekomendasi tindakan preventif custom berbasis data AI. Untuk core value-nya ada care, akurasi, inovasi, dan trust. Keunggulan kompetitif kami: hyper personalisasi, analisis harian riwayat aktivitas medis custom untuk rekomendasi asupan dan pola hidup yang spesifik. Nah, untuk fokus preventifnya, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Memandu pola sehat sebelum gejala klinis muncul. Untuk low complexity UI-nya antarmuka minimalis, intuitif, dan nyaman digunakan bahkan oleh penggunaan awam teknologi sekalipun. Analisis lingkungan makro atau STEAPI. Sosialisasi dan lingkungan, meningkatkan kesadaran gaya hidup sehat pasca pandemi dan tingginya adopsi digital usia produktif. Untuk teknologi dan ekonominya, potensi integrasi kecerdasan buatan atau AI, meluasnya koneksi internet cepat, dan tren langganan berbayar. Untuk politik dan hukum, didukung regulasi transformasi digital kesehatan nasional, didampingi aturan ketat perlindungan data pribadi. Untuk Porter's 5 Focus Analysis, untuk di kekuatan industri atau pesaing barunya itu tingkatannya sangat tinggi, dan konseptualnya itu kita aplikasi baru mudah dibangun. Namun tantangan berat ada pada pembentukan kepercayaan awal. Dan untuk supplier atau mitra medis itu tingkatnya ada di sedang. Untuk konsepnya dia ada tenaga dokter berkualitas, memiliki standar kepatuhan medis dan sertifikasi formal yang ketat. Untuk konsumennya atau buyer bridging,
dia tuh tingkat kesulitannya itu sangat tinggi. Banyak alternatif aplikasi kesehatan konvensional membuat pengguna mudah berpindah-pindah dan substitusi. Di sini juga sangat tinggi. Dan konsepnya itu dia keberadaan vaskes luring atau klinik dan apotek, dan pengobatan mandiri menjadi opsi pengganti utama. Nah, di sini ada analisis SWOT sehatin.id. Untuk strategi dan opportunitiesnya ada untuk strateginya, keunikan fokus preventif, kemudahan personalisasi AI dan UI UX yang dinamis serta minimalis. Untuk opportunitiesnya dia pasar asisten kesehatan digital yang masih sangat luas tanpa dominasi kompetitor yang tinggi. Kompetitor tunggal. Weakness dan threats. Untuk weaknessnya dia ada di posisi merek baru. Jadi dia keterbatasan awal mitra vaskes serta sedikitnya basis data di fase peluncuran. Untuk threatsnya, dominasi ketat dari kompetitor mapan, keraguan pasar baru, dan regulasi ketat lisensi kedokteran digital. Untuk formulasi strategi tools, strategi agresif dan defensif. Jadi di sini strateginya adalah kampanye masih fitur asisten atau health tracking untuk menjawab lonjakan tren gaya hidup sehat pasca pandemi. Nah, strateginya ada di sini. Tonjolkan keunikan fitur personalisasi dan data transkrip untuk mengeliminasi ketakutan keamanan privasi pengguna dan strategi adaptif dan penyelamatan. Nah, di sini strateginya ada manfaat ruang pasar kosong untuk membentuk kredibilitas awal merek baru. Dan kami menerapkan strategi mulai kemitraan selektif bertahap, memberikan jaminan verifikasi resmi lisensi tenaga kesehatan dan secara berkala. Porter generik strategi. Sehatin ID tidak bersaing pada peran harga murah, melainkan menciptakan keunikan nilai sulit ditiru kompetitor. Nah, di sini kami ada AI komponen mengubah fungsi pasif reaktif menjadi asisten harian aktif proaktif. Sistem health core, metrik kesehatan visual terpadu hasil sinkronisasi wearable device. Loyalitas yang tinggi, diferensif fungsional mendalam melahirkan keterikatan yang kuat. Posisi pada metrik ANSOP. Market penerapan, mengakuisisi pengguna awal via promosi digital masif, kerjasama dengan komunitas olahraga dan program referral. Yang kedua ada produk development, membangun asisten kesehatan AI harian, dan berikutnya ada sistem pemantauan tingkat tidur dan integrasi penuh sinkronisasi jam tangan pintar. Market development, menyasar pasar B2B secara vertikal, bermitra sebagai program corporate willingness, perusahaan atau asuransi digital. Nah, yang berikutnya ada diverifikasi, belum menjadi fokus utama pengembangan jangka pendek untuk menjamin alokasi efisiensi modal terpusat. Blue Ocean dan IRRC Framework, menciptakan pasar baru, eliminasi atau menghapuskan ketergantungan pemakaian aplikasi hanya di satu bus sakit. Reduce, mengurangi kompleksitas alur navigasi konsultasi dokter umum. Raise, interaksi harian pengguna dan personalisasi anjuran gizi. Crit, fitur asisten interaktif, AI health coach dan skor kesehatan real time. Roadmap pengembangan dan KPI. Di tahun 2026 dan 2027 membangun brand awareness, kemitraan kampus, dan peluncuran MVP konsultasi awal. Targetnya di 10K pengguna.
2027 sampai 2028. AI dan wearables inovasi. Rilis AI Health Assistant, sinkronisasi smartwatch, peluncuran modul scoring otomatis harian. Berikutnya di tahun 2028 sampai 2029, ekspansi B2B program korporasi, sistem langganan premium, dan integrasi rujukan fisik rumah sakit besar. Baik, terima kasih. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.